Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai struktur data dalam pemrograman dan tentang fungsi rekursif yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Untuk menghemat waktu, mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu struktur data dalam pemrograman. Nah, jadi apa sih struktur data itu? Nah, jadi struktur data itu adalah cara menyimpan atau mengatur data secara terstruktur di sistem komputer atau database. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu agar data itu lebih mudah diakses, diatur, dan diolah. Nah, contohnya nih, misalnya kalian ini punya kartu nama. Nah, kalau misalkan kartu itu ditumpuk secara acak, nah pasti kita nanti akan susah untuk mencari kartu nama yang kita butuhkan. Nah, berbeda kalau misalnya kartu nama tadi sudah disusun entah berdasarkan abjad atau kelompok lain. Nah, tentunya akan lebih mudah kalau kita mencari sebuah kartu yang akan kita butuhkan pada saat itu. Nah, pada materi ini ada beberapa istilah dan kegunaan yang perlu dan penting untuk diketahui. Yang pertama itu adalah node. Apa sih node itu? Nah, node itu elemen individual dalam struktur data. Nah, setiap node ini bisa berisi data ataupun pointer ke node berikutnya. Yang kedua itu ada indeks yang merupakan objek yang mempercepat proses dari pencarian data. Ini mirip seperti nomor urut misalnya. Yang terakhir itu kegunaan dari kedua istilah tadi itu untuk mempermudah dalam mengelola database, mengkompres file, dan mempengaruhi ketepatan algoritma dalam pemrograman. Nah, materi yang akan dibahas ini garis besarnya adalah array. Apa sih array itu? Array ini adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama, yang mana data tadi tersusun secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks. Adapun dari array ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama itu penyimpanan data lebih terstruktur dan mudah diakses melalui indeks. Yang kedua, array ini efisien dalam penggunaan memori karena elemen-elemen disimpan secara berurutan. Yang ketiga, memungkinkan pengolahan data secara cepat dengan perulangan. Nah, selain memiliki kelebihan-kelebihan tadi, array juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, ukuran array ini bersifat tetap sehingga tidak fleksibel jika jumlah data berubah. Yang kedua, ini adalah penyisipan atau penghapusan data di tengah array itu memerlukan pergeseran elemen lain, sehingga kurang efisien untuk program yang membutuhkan waktu yang cepat. Yang ketiga adalah hanya bisa menyimpan data dengan tipe yang sama. Maksud dari tipe data yang sama ini adalah jika kita memasukkan data integer, maka seluruh data yang dimasukkan dalam array tersebut harus bersifat integer. Begitu juga jika string dan lainnya. Kita lanjutkan jenis-jenis array. Nah, array ini memiliki beberapa jenis. Akan saya jelaskan secara satu persatu. Yang pertama itu adalah linked list. Apa sih linked list itu? Nah, jadi linked list ini adalah urutan data linear yang setiap elemennya atau node itu dihubungkan satu sama lain menggunakan pointer. Untuk mengakses data harus menelusuri dari awal. Nah, linked list ini memiliki beberapa jenis seperti single linked list yang hanya bisa menelusuri dari depan, double linked list yang bisa menelusuri dari depan dan belakang, serta circular linked list.
not terakhir yang menunjukkan kembali ke not pertama, yang mana kalau digambarkan itu membentuk sebuah lingkaran. Adapun kelebihan dari linked list ini itu memiliki ukuran dinamis, alokasi memori bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang kedua itu penambahan atau pengurangan data cenderung lebih cepat. Nah, linked list ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu menguras memori karena setiap node juga menyimpan pointer. Yang kedua, proses penelusuran atau transversal itu lebih panjang karena tidak bisa diakses acak seperti array umum. Yang ketiga itu sulit kembali ke node sebelumnya, kecuali kita menggunakan double linked list. Jenis yang kedua itu adalah stack atau tumpukan. Nah, jadi stack ini merupakan struktur data linear yang mengikuti urutan LIFO atau last in first out atau FILO, first in last out. Nah, yang mana data yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar. Kelebihannya ini itu dapat mengelola data secara efisien, membersihkan objek secara otomatis, serta mengontrol memori secara mandiri. Adapun kekurangannya, memiliki kapasitas memori yang terbatas. Yang kedua, memungkinkan terjadinya overload atau kelebihan kapasitas. Ini merupakan timbal balik dari kekurangan yang pertama tadi, yang mana memorinya itu terbatas. Dan yang ketiga, itu tidak dapat mengakses data secara acak karena sistem dari stack ini itu ibaratkan sebuah tumpukan, sehingga kalau kita mencari data dari situ otomatis kita akan mengambil data yang terdekat atau terluar. Nah, contoh dari kodenya bisa dilihat di slide berikut ini. Nah, adapun jenis selanjutnya itu adalah queue atau antrian. Nah, apa sih antrian ini? Nah, jadi queue ini merupakan struktur data linear yang mengikuti urutan FIFO atau first in first out. Nah, yang mana data yang masuk pertama akan menjadi yang pertama keluar. Nah, kelebihannya itu gimana? Data dilayani sesuai urutan apa? Urutan dari kapan kita memasukkan data tersebut. Yang kedua, proses antrian data lebih cepat dan optimal. Dan yang ketiga itu dapat menangani beberapa tipe data sekaligus. Adapun kekurangannya, data terakhir tidak bisa dilayani jika waktu layanan habis. Dan yang kedua ini proses rumit karena saat menambah atau menghapus elemen di tengah. Nah, karena dia bersifat antrian, jadi kita tidak bisa sesuka hati atau dengan mudah untuk menambah ataupun menghapus elemen yang ada di tengah karena itu dapat merusak antriannya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah butuh waktu lama untuk mencari antrian. Contoh kodenya bisa dilihat di samping. Nah, yang selanjutnya itu adalah tree atau pohon. Apa sih yang dimaksud dengan tree ini? Nah, jadi tree ini merupakan struktur data yang memiliki bentuk seperti pohon. Efisien untuk menyimpan data secara hierarkis dalam berbagai level. Terdiri dari node yang saling terhubung. Nah, istilah penting dari tree ini itu pertama adalah root node, yang mana root node ini berarti node atau elemen paling atas. Yang kedua adalah child node atau yang merupakan turunan dari node tadi. Selanjutnya adalah parent node yang merupakan node yang memiliki child. Selanjutnya adalah siblings. Ya, ini beberapa node yang berasal dari parent yang sama. Selanjutnya yang terakhir itu adalah leaf node, yang mana node yang tidak punya keturunan lagi. Nah, dari istilah-istilah penting tadi dapat digambarkan programnya itu memiliki bentuk seperti pohon,
yang mana itu bisa bercabang dari node teratas hingga mencapai keturunan dari node tadi. Kelebihan dari tree ini itu memiliki proses pencarian data yang cukup cepat, namun kekurangan selanjutnya itu ada grafik atau graph. Nah, apa sih graph ini? Graph ini merupakan struktur data yang berisi beberapa node, disebut simpul, yang saling terhubung oleh garis. Digunakan untuk menunjukkan jaringan tertentu. Kelebihannya itu dapat membantu memeriksa hubungan antar node dengan cepat. Yang kedua adalah cocok untuk grafik yang tidak mengandung banyak node. Kekurangannya ini membutuhkan waktu yang lama untuk memodifikasi data. Jika ini digambarkan, program ini mirip seperti diagram garis kalau dalam ilmu akuntansi atau keuangan. Selanjutnya yang sekaligus yang terakhir adalah hash table. Apa sih hash table ini? Hash table ini adalah array yang digunakan untuk menyimpan data secara asosiatif, dan biasanya ini sering ditemukan dalam format array, yang mana ini memungkinkan akses data yang sangat cepat dengan menggunakan indeks. Kelebihan dari hash table ini itu sangat efektif untuk mencari data, yang mana lebih cepat daripada tipe lainnya. Yang kedua, sering dipakai untuk software dengan pengindeksan database. Yang ketiga, itu mudah melakukan sinkronisasi. Namun, dari hash table ini memiliki kekurangan, yaitu ada kemungkinan data bentrok sehingga menjadi tidak efisien. Contoh dari hash table ini dapat dilihat pada PPT ini, yang mana ini merupakan program dari sebuah buku telepon. Nah, kesimpulan dari materi struktur data dan pemrograman ini itu adalah struktur data ini merupakan cara menata data di komputer agar mudah diatur dan diakses. Nah, dari struktur data ini ada berbagai macam jenis struktur data, seperti array yang cocok untuk pencarian cepat, linked list yang fleksibel untuk menambah atau menghapus data, stack yang mengikuti prinsip yang terakhir masuk, yang pertama keluar, queue yang menganut sistem antrian, tree dan graph yang digunakan untuk data hierarki atau jaringan, serta hash table yang sangat efisien untuk mencari data. Setiap jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dan pemilihan yang tepat akan sangat mempengaruhi efisiensi performa sebuah program. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya ini merupakan materi tentang rekursif.